quang sáng sơ phật a ni ta tỳ di chô phen tổ quang liền ba ta vô tròn thi vô thiên tá quê dị trang quê trang dụ chuê ban vô chủ vô sàng xin vô về sang tôn án phó rợn can in xuê sở sen liên trung sĩ quan trị quân nên cha mò chen chen mơ trở tiên trị tôn sanh cha lệ quang chen phô lỗ sân sở đô vô to kỳ chen vô phen má nó toàn vô yang âm mạnh sương sa yen tổ quan liền trôi yen cha phật tâm khi cũng cấp tiền vô yen một chỉ kiếm tôi yen trồng chân sơ văn sang sơ ý thế bò sa mò bò sa mò cơ bò rơ bò lò. Kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhum, bebas dari penderitaan tulipa lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sekelati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tapalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Semua jasa dan kebajikan ini memperagum tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, menolong mereka di 3 alam sengsara. Bila ada yang mendengarkan dharma ini, bangkitlah bodhicitanya sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di tanah suci surga Sukawati. Silakan duduk, dibuka buku halaman. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia panah telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tenteram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha.
mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang yang adi bunda kepanjangan masa, para bunda berisaki dan masaka. Kesempatan pagi ini kami berkumpul mengenang memperingati 49 hari wafatnya Bapak Sujogo Junaidi. Semoga dengan selalu kami iringi doa-doa ini. Apabila saat ini arwah boleh menempati alam yang berbahagia, dengan dukungan doa yang kami lakukan ini akan mampu melapangkan jalan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan timbunan kebajikan-kebajikan yang bagi kami terus masa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga jalan yang akan ditempuh almarhum Bapak Sujogo Junaidi akan lancar, akan lapang. Juga dengan doa-doa yang kami bawakan ini akan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Bukunya ditutup, ditaruh. Dan kebaikan orang tua kepada putra putrinya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besar kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti dari saat mereka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih itu dengan melakukan pelimpahan jasa. Disimpulkan dari bacaan yang kita baca pertama tadi, di awal tadi, bahwa orang meninggal itu juga sangat perlu dukungan kita semua. Kalau semasa hidup keluarga
mendukung kehidupan orang tua kita dengan memberi makanan, memberi pakaian, kemudian mengajak rekreasi. Setelah meninggal, keluarga yang ditinggalkan berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa atau mendoakan leluhur yang ada. Itu adalah salah satu kewajiban dari umat, khususnya umat Buddha, pesankan kepada kita semua yang ditulis dalam Jika Nikaya 3 halaman 188. Jadi sebagai timbal balik dikatakan oleh Sang Buddha, mereka telah merawat dan mendidiknya, maka ia harus membalas budi dengan merawat mereka. Ia harus membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Keluarga yang ditinggalkan harus menjaga nama baik keluarga, dan juga seorang anak harus memantaskan diri agar menerima warisan dari orang tua dengan sikap mental yang baik. Dan apabila orang tua telah meninggal, ia harus membuat jasa dan mempersembahkan kepada mereka. Itu esensi dari bacaan kitab suci yang pertama tadi, yaitu diceritakan arwah atau seseorang yang telah meninggal perlu dukungan dari kita. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama tadi membaca melantun melakukan perbuatan-perbuatan yang berat akan menenggelamkan di alam sengsara. Tapi apabila orang tua di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, akan membawanya di alam bahagia atau mengangkatnya di alam bahagia. Kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang telah meninggal itu berada di alam bawah atau di alam atas, ya, secara pasti tidak tahu. Namun ada sebuah ilustrasi bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, yaitu ditaruh di perahu atau di kapal. Sesuatu yang berat pun pasti akan berada di permukaan air. Demikian pula pada kesempatan ini melakukan pelimpahan jasa, kita membawakan doa-doa suci, ibaratnya membuat perahu bagi orang tua kita, agar orang tua kita mungkin karena kegelapan di masa hidupnya, kelalaian di masa hidupnya, itu terlahir di alam-alam bawah dengan dukungan doa dari keluarga, dari famili yang ilah itu benar-benar membantu bisa melapangkan jalan yang telah meninggal menuju alam yang lebih berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan tentunya harapan kita semua. Dan itu semua seperti peringatan bahwa doa-doa ini juga diyakini di kalangan umat Buddha, dari umat Buddha, dari umat beragama dimanapun, dan juga sebagai simbol penghormatan keluarga, perhatian keluarga kepada orang yang telah meninggal. Lebih-lebih yang telah meninggal itu adalah keluarga kita, orang tua kita sendiri. Di depan altar, depan fotonya ditaruh, disajikan beberapa persembahan makanan-makanan yang terpilih, yang lezat, yang enak. Ini sebagai simbol seolah-olah orang tua kita membutuhkan syarat-syarat ini. Yang dipentingkan adalah semangatnya, perhatian kita untuk memberikan perhatian kepada orang tua kita. Semoga dengan perhatian, dengan simpatik dari keluarga yang ditinggalkan dari kita semua, almarhum benar-benar mempunyai kondisi batin yang bahagia, sehingga mengkondisikan mendorong beliau untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi, selalu memberikan doa setunya kepada putra putrinya, kepada cucunya, untuk selalu mendapatkan kekuatan dan selalu bisa memperjuangkan hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan-kebajikan. Sabi sata bawah terus ditata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mengakhiri pembacaan doa ini dengan bangkit berdiri. Kita menghormat di depan altar dan melungguh dengan bunga setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga.
Namo Amritaka. Dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3.